Selamat sore Bapak Ibu guru hebat semua, khususnya Bapak Ibu guru yang tergabung dalam program asimilasi guru P3K Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, untuk Bapak Ibu guru semua yang tergabung dalam program asimilasi guru P3K Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara ini, untuk saat ini kita sudah berada di modul ajar 2 atau modul 2 ya. Nah, dalam modul ajar 2 ini kita melakukan ada 7 aktivitas yang akan kita lakukan. Yang pertama itu refleksi diri, dan yang kedua itu pemahaman materi, nilai dan peran guru abad 21. Kemudian diskusi virtual ini sudah kita laksanakan juga pada hari Senin yang kemarin. Dan yang aktivitas keempat itu ada penerapan kontekstual, dan yang kelima itu simpulan dan keterkaitan materi. Dan aktivitas 6 itu karya nyata, dan seperti biasa aktivitas 7 itu terkait dengan jurnal refleksi. Bapak Ibu guru semua, untuk di aktivitas 5 khususnya di modul 2 ini adalah aktivitas simpulan dan keterkaitan materi, di mana di sini kita sebagai guru, khususnya saya, akan membuat kesimpulan berdasarkan materi di modul 2 ini, yaitu tentang nilai dan peran guru abad 21 serta kaitannya dengan modul 1. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwa pada saat pembelajaran modul 1 itu kita banyak mempelajari tentang pendidikan itu sendiri, dan khususnya juga kita belajar tentang tokoh dan pemikirannya, yaitu Bapak Pendidikan kita atau Bapak Pendidikan Nasional yang kita kenal dengan Bapak Ki Hajar Dewantara. Tentunya Bapak Ibu semua masih ingat ya bahwa konsep dari pendidikan yang diperkenalkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara adalah taman siswa, dan di mana beliau mempemakan bahwa pendidikan itu seumpama seperti taman bermain, di mana anak-anak bisa memainkan permainan apa yang menjadi minat ataupun apa yang menjadi kesenangan ataupun bakat mereka, seperti itu. Nah, kemudian kita juga pasti masih ingat ya bahwa kita sebagai guru, menurut beliau, adalah sebagai penuntun ya, dimana tuntunan ini merupakan hal yang sangat penting bagi pendidik yang tidak hanya berarti memberikan arahan atau instruksi, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang mendukung siswa untuk mandiri, eksploratif, dan juga kreatif. Nah, bagi kita sebagai pendidik ini juga memberikan panduan dan dukungan kepada siswa, serta memfasilitasi pemahaman, eksplorasi minat, dan pengembangan keterampilan yang relevan. Dan dalam hal tuntunan ini juga kita sebagai pendidik ataupun sebagai fasilitator pembelajaran ini kita dituntut untuk peduli terhadap pertumbuhan holistik siswa, bukan hanya sekedar transfer pengetahuan, tetapi kita juga bertanggung jawab akan tumbuh dan berkembangnya anak, terletak di luar dari kecakapan atau kehendak kita sebagai kaum pendidik, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ini juga kita pastinya Bapak Ibu masih ingat ya bahwasanya dalam pembelajaran modul 1 itu kita penekanan pembelajaran itu harus berpusat pada anak, dimana kita ketahui bahwa sebagai pusat pembelajaran, kebutuhan anak harus terpenuhi dengan membuat mereka merasa aman, nyaman, dihargai, dicintai, dan juga dipahami. Ini menciptakan lingkungan yang memotivasi dan meningkatkan kesadaran siswa terhadap pembelajaran, seperti itu. Jadi penting sekali diingatkan kembali bagi kita pada modul 1 bahwa pembelajaran harus berpusat pada anak. Kita harus bisa membuat peserta didik kita ini merasa aman, nyaman, dihargai, dicintai, dan juga dipahami, sehingga dengan demikian mereka merasa lebih nyaman ketika akan mendapatkan pendidikan dari kita sebagai pendidik, seperti itu. Nah, selain tentang pentingnya pendidikan yang berpusat pada anak, kita juga di modul 1 sudah mempelajari juga tentang trilogi pendidikan yang diungkapkan atau yang dikemukakan oleh Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu ada 3,
Ingar Susung Tolodo, Ingmadia Mangunkarso, dan Tuturi Handayani, di mana untuk ketiga hal ini sudah sangat kita pahami pada saat pembelajaran modul 1. Untuk Ingar Susung Tolodo ini kita dapat memberi teladan yang baik. Ini artinya kita berperan sebagai model dalam berkomunikasi, bekerja sama, dan berinteraksi dengan baik yang dapat dilihat ataupun dicontoh oleh peserta didik kita. Kemudian untuk Ingma Dia Mangunkarso, ini kita berperan ya sebagai membimbing siswa ini untuk bisa di mana siswa kita ketika mereka mengalami kesulitan, tetapi kesulitan tersebut bisa kita rubah menjadi peluang untuk mereka belajar dan berkembang. Dan di sini kita memberikan sikap positif dan kreatif serta memberikan dukungan yang diperlukan saat siswa menghadapi kesulitan tersebut. Dan untuk trilogi yang ketiga itu berbicara tentang Tuturi Handayani, di mana ini kita memberikan bimbingan dan dukungan kepada siswa dalam mencapai tujuan akademik dan juga pribadi mereka. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa pendidikan itu harusnya berpusat kepada anak, sehingga anak harus menjadi pusat dari pendidikan kita, di mana kita harus membuat mereka merasa aman, nyaman, merasa dicintai dan juga dihargai serta dipahami. Ini membutuhkan ya suatu keterampilan ataupun kompetensi yang mumpuni bagi seorang pendidik. Bagi kita sebagai guru itu membutuhkan suatu keterampilan dan yang mumpuni sehingga kita bisa memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak didik kita, seperti itu. Dan di modul 2 ini kaitannya ya dengan modul 2 ini kita akan mempelajari kira-kira untuk saat ini, karena kita tahu bahwa perkembangan pendidikan itu akan terus berubah dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, sehingga kita sebagai pendidik juga perlu untuk melakukan perubahan, baik perubahan dalam diri kita maupun peningkatan kompetensi kita, seperti itu. Nah, di modul 2 ini kita pada saat pembelajaran pemahaman materi kita sudah dipaparkan ya tentang kompetensi ataupun keterampilan-keterampilan apa yang harus dimiliki oleh kita sebagai pendidik. Nah, berikut ini adalah beberapa kompetensi yang menurut saya penting untuk terus kita kembangkan sebagai pendidik. Yang pertama itu kompetensi pedagogik, di mana ini mencakup segala pemahaman kita terhadap peserta didik ya, terkait juga dengan perancangan, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, serta pengembangan potensi peserta didik. Nah, di sini kita sebagai guru ini harus terus menurut saya harus terus melakukan pengembangan diri ya, terutama di dalam proses pembelajaran yang akan kita lakukan, karena kita tahu bahwa perkembangan zaman sekarang terutama khususnya teknologi itu sangat masif sekali, sehingga kita sebagai fasilitator pendidikan itu ataupun guru, nah kita dituntut juga untuk memiliki keterampilan ataupun meningkatkan kemampuan pedagogi kita, sehingga proses pembelajaran itu terus bisa seimbang ya, ataupun mengikuti sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Nah, untuk yang kedua ini kompetensi yang harus kita miliki itu adalah kompetensi kepribadian. Nah, di sini mencakup tentang diri kita ya, diri kita yang memiliki sikap yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, dan juga berakhlak mulia. Ini menjadi teladan bagi peserta didik kita. Jadi suatu kompetensi yang jadikan diri kita sebagai pendidik sebagai teladan yang layak untuk diteladani ataupun yang layak untuk dicontoh oleh peserta didik kita. Kemudian untuk kompetensi yang ketiga ini berbicara tentang kompetensi sosial. Ini terkait dengan kemampuan kita berkomunikasi dan juga bergaul ya secara efektif dengan baik dengan peserta didik, sesama pendidik ataupun sesama guru, kemudian sesama tenaga kependidikan, baik juga dengan orang tua atau wali peserta didik kita, dan juga masyarakat di sekitar kita, seperti itu. Jadi
bagaimana kita membangun hubungan sosial yang baik, berinteraksi sosial dengan berinteraksi di lingkungan sosial dengan baik ya. Misalnya tadi itu kita memiliki pergaulan yang baik, kemudian kemampuan kita juga berkomunikasi, rasa respect ataupun menghargai orang lain, menghargai pendapat orang lain, baik itu dari peserta didik kita, orang tuanya, maupun orang-orang di sekitar kita atau di lingkungan masyarakat kita. Nah, kemudian ini kompetensi yang berikutnya, ini adalah berbicara tentang kompetensi profesional. Nah, ini mencakup penguasaan yang luas dan mendalam terhadap materi pembelajaran. Nah, ini sangat relevan sekali dengan bahwasanya pendidikan itu akan terus berubah ya. Pendidikan itu akan terus berubah sesuai dengan kebutuhan zaman. Nah, apalagi untuk saat ini kita sebagai guru penting sekali untuk memperdalam baik itu materi pembelajaran kita maupun cara-cara kita ataupun teknik-teknik kita untuk melakukan kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, ini juga mencakup tentang metodologi keilmuan tadi ya, ataupun cara-cara kita mengajar tadi, kemudian kompetensi diri kita ya, yang baik dari kompetensi pedagogik, sosial maupun profesional ini sendiri, seperti itu. Nah, dan sebagaimana kita ketahui bahwa kompetensi guru di era digital abad 21 ini kita sebagai pendidik tentunya ya, kita pahami sendiri bahwa dunia pendidikan itu menghadapi tantangan besar dengan karakteristik siswa yang berbeda, terutama generasi alpha yang mereka tech savvy, artinya orang-orang yang sangat mudah beradaptasi dengan teknologi ya, khususnya para peserta didik kita seperti itu. Nah, di sini kita sebagai guru perlu meningkatkan kompetensi sesuai dengan standar yang ditetapkan di dalam undang-undang ataupun di dalam kurikulum ya, termasuk kompetensi yang sudah disebutkan tadi itu seperti pedagogi, kepribadian, profesional, dan sosial. Dan kita juga perlu melakukan penguatan terhadap 4 pilar belajar fondasi pendidikan di abad 21 ya, yang mana ini ada yang pertama itu learning to know, kita perlu belajar untuk mengetahui. Nah, di sini kita sebagai pendidik atau tenaga pendidikan berperan sebagai fasilitator utama yang harus mampu mengarahkan siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Nah, kemampuan untuk mendorong siswa bertanya, belajar, dan mengembangkan minat, ini mereka adalah kunci keberhasilan pendidikan. Dengan keaktifan siswa menjadi indikator utama. Oleh karena itu, learning to know ini sangat penting bagi fondasi pembelajaran yang efektif seperti itu. Jadi kita sebagai pendidik harus bisa men-trigger ataupun memancing rasa ingin tahu yang kuat daripada siswa kita terhadap materi pembelajaran yang akan kita ajarkan seperti itu. Jadi learning to know. Kemudian yang kedua ini learning to do, ini belajar untuk melakukan sesuatu ya. Di sini berkaitan dengan pengembangan keterampilan dan implementasi. Artinya ketika kita sudah mengetahui sesuatu itu, maka kita juga belajar untuk mengimplementasikannya. Misalnya akhir-akhir ini kita sangat familiar dengan pelatihan-pelatihan yang terkait dengan pembelajaran kurikulum merdeka seperti itu. Nah, tentunya kita sebagai guru banyak sekali tergelut ya mengikuti pelatihan-pelatihan itu, baik seminar maupun pelatihan-pelatihan online ataupun workshop seperti itu terkait dengan kurikulum merdeka tersebut bagi kita sebagai guru ataupun pendidik seperti itu. Namun tidak hanya sebatas mengetahui, tetapi kita coba learning to do. Nah, hal-hal yang apa yang sudah kita dapatkan di dalam pelatihan itu, kita sebagai pendidik mencoba untuk menerapkan ataupun mengaplikasikannya di dalam pembelajaran kelas kita sehari-hari seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ini ada learning to live together ya, ini belajar untuk hidup bersama. Ini sebagai tenaga pendidik kita perlu ya mempromosikan nilai-nilai moral, harmoni, kerjasama, dan gotong royong ya, dan juga nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik kita. Nah, hal ini menjadi landasan
berpikir yang mematangkan siswa dalam lingkungan masyarakat. Nah, implementasi nilai-nilai kebersamaan, nilai moral, harmoni, dan kerjasama tersebut ini dapat kita lakukan melalui kegiatan seperti bakti sosial, gotong royong, aktivitas kemanusiaan lainnya. Jadi kita tahu ya, memang teknologi kadang bisa membuat orang merasa nyaman sendiri. Misalnya kita tahu ya, ada beberapa kasus yang berkembang di mana anak-anak lebih banyak bermain di kamar seperti itu ya, bermain di kamar dengan menggunakan gadgetnya. Nah, disinilah kita sebagai pendidik dituntut untuk menuntun mereka, para peserta didik kita ini, untuk boleh hidup belajar secara live together. Artinya kita harus mencoba untuk mendorong ataupun memotivasi mereka untuk tetap pentingnya ya, membuat kesadaran akan pentingnya kerjasama, akan pentingnya harmoni, hidup bersama atau hidup berdampingan dengan orang lain seperti itu. Sehingga ini mungkin bisa meminimal anak-anak itu untuk hanya tinggal di kamar, bermain, pulang dari sekolah, terus tidak lagi bergaul dengan mungkin anak-anak di sekitar mereka. Mungkin kalau seperti kita dulu, kita biasanya bermain ya, ataupun berkumpul dengan teman-teman, berinteraksi seperti itu. Nah, kalau sekarang kan mungkin apalagi terutama di perkotaan, anak-anak ini lebih mainnya sibuk dengan game yang ada di handphone mereka seperti itu. Nah, ini penting sekali kita sebagai pendidik untuk melakukan perubahan di dalam belajar untuk hidup bersama ini seperti itu. Nah, hal ini juga bisa kita lakukan ya di dalam kelas pembelajaran kita. Misalnya kita berlatih untuk memberikan tugas-tugas penugasan kepada siswa melalui project based learning, ataupun mereka di mana menuntut suatu penyelesaian project yang harus membutuhkan diskusi, sharing, dan juga kerjasama dengan rekan-rekan mereka di sesama kelas, teman kelasnya seperti itu, sesama siswa di dalam kelas itu, sehingga ini menimbulkan suatu kerjasama yang baik dan mereka dididik untuk saling memahami pendapat satu dengan yang lain, dengan temannya seperti itu. Nah, kemudian ini untuk pilar yang keempat itu learning to do, learning to be ya, belajar untuk menjadi sesuatu. Nah, di sini kita bisa memberikan kesempatan ya, ataupun mengeksplorasi minat ataupun bakat ataupun hal-hal yang digemari atau diminati oleh siswa kita. Nah, kita sebagai peserta didik perlu ya mendorong rasa percaya diri dan juga kemandirian bagi siswa kita untuk mereka boleh tampil berbeda ya dengan teman-teman yang lain, atau mereka kita dorong untuk memiliki rasa percaya diri bahwasanya mereka unik dengan bakat ataupun minat mereka yang tentunya bisa saja berbeda atau tidak harus sama dengan teman-temannya. Nah, hal ini bisa kita berikan kesempatan di dalam pembelajaran. Misalnya ada kegiatan ekstrakurikuler, misalnya untuk mereka siswa yang menari, mereka memilih untuk eskul menari, dan mereka yang suka bernyanyi misalnya eskul menyanyi, ataupun mereka yang suka mengembangkan kemampuan berbahasa Inggris, misalnya kalau di SMK 1 mereka bisa mengikuti grup pembelajaran khusus, yaitu kampung bahasa. Jadi ekstrakurikuler kampung bahasa, di mana di sini kumpulan anak-anak yang memang mereka senang untuk belajar praktek menggunakan bahasa Inggris, baik sesama teman maupun dengan guru pembinanya seperti itu. Ya, jadi ada beberapa keterkaitan memang dan sangat terkait ya antara modul 1 ini dengan modul 2 yang sudah saya jelaskan di atas. Jadi bahwasanya pendidikan itu tidak stagnan, tetapi dia akan terus bergerak mengikuti perkembangan zaman, dan kita sebagai pendidik di sini penting untuk terus meningkatkan, bukan berhenti belajar, tetapi terus meningkatkan kompetensi kita ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Itu ada beberapa kompetensi yang baiknya kita perlu terus tingkatkan sebagai pendidik, yaitu kompetensi pedagogi, kepribadian kita, sosial, profesional, dan juga terus belajar ya, belajar untuk menerapkan pentingnya
4 pilar pondasi pendidikan di abad 21 tadi itu, yaitu ada learning to know, kemudian learning to do, kemudian learning to live together, kemudian and learning to be. Ya, mungkin demikian Bapak Ibu untuk keterkaitan antara modul 1 dan juga modul 2, yaitu terkait nilai dan peran guru abad 21, serta kaitannya dengan modul 1, filosofi pendidikan Indonesia. Semoga ini bisa menginspirasi kita semua, khususnya Bapak Ibu guru yang tergabung dalam program asimilasi P3K. Tetap semangat semuanya, salam sehat selalu.